Sobat Hikmah, semoga pagi ini Allah naungi kita semua dengan keberkahan ya. Sahabat Hikmah, setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak ada yang sia-sia. Manusia sebagai makhluk Allah yang berakal harus mencari tahu tentang manfaat makhluk lain agar terjadi keseimbangan di muka bumi. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka." Hanya dari satu makhluk berupa tumbuhan saja mungkin manfaatnya bermacam-macam ya. Setiap bagian tumbuhan memiliki kegunaannya masing-masing, dari akar, batang, daun, hingga biji dan buahnya. Manfaat dari tumbuhan bisa saja menjadi bahan makanan, sandang, perkakas rumah, atau sekedar alat rekreasi seperti mainan. Misalnya daun kapuk yang menjadi bahan pembuat mainan gelembung balon sabun seperti yang dijual oleh Bang Opan. Setiap hari Bang Opan mencari daun kapuk untuk mencari balon. Bang Opan biasa mencari daun kapuk di kebun dekat area tempat tinggalnya. Di sana pohon kapuk tumbuh liar sehingga bebas untuk dipetik. Sebenarnya selain daun kapuk, ada beberapa jenis daun yang bisa dipakai untuk membuat balon sabun. Daun bunga sepatu bisa, lidah buaya bisa. Kalau lidah buaya kan rada susah, soalnya kan yang itu dipelihara ya. Kalau ini kan liar, tumbuhan liar ya, jadinya ya saya lebih sering pakai daun kapuk ini yang liar, yang bebas diambil tanpa izin dari orang-orang. Kalau daun cincau kemungkinan di sini agak jarang ya. Kalau ada pun kita bersaing sama tukang cincau. Karena kan tukang cincau itu kan hanya cincau tok doang kan, nggak bisa pakai yang lain-lain. Kalau ini kan saya bisa pakai ya daun sepatu, lidah buaya, dan daun mangkok-mangkokan itulah. Di rumahnya yang sangat sederhana, Bang Opan mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuat balon untuk dijual. Bahan yang dibutuhkan adalah daun kapuk, sabun deterjen, dan pewarna. Pertama, daun kapuk diperas-peras dalam air hingga ekstraknya keluar. Ekstrak daun inilah yang berfungsi untuk mengentalkan sabun. Setelah cukup kental, pisahkan airnya dari daun. Kemudian tambahkan sabun ke dalam air ekstrak daun kapuk tadi hingga muncul gelembung sabun. Pisahkan air ekstrak bercampur sabun tadi ke dalam beberapa botol, lalu masing-masing diberi pewarna. Sekarang tinggal dikemas ke dalam plastik kecil-kecil. Balon sabun pun siap dijual. Ya itu otodidak saya bikin ya. Dari zaman saya kecil ya, sekitar tahun 92 ya. Saya 92 itu kelas 5 SD lah. Pernah bikin mainan itu pakai daun getah jarak ya. Getah jarak itu kan susah sekarang yang ada di permukiman kota begini ya. Jadi saya pakai relatif ada yang tumbuh-tumbuhan yang secara alami ya. Saya ambil sebagai konsep bahan dasar balon sabun itu. Sejak pagi hingga menjelang senja hari, Bang Opan biasa berjualan di sekitar taman di wilayah Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Profesi sebagai penjual balon sabun ini sudah dilakoninya selama 5 tahun terakhir. Saya sempat juga pernah kerja di perusahaan swasta di Indonesia, yang di Jakarta itu. Dari tahun 2000, ya tahun 2000-an lah saya mulai. Saya lulus sekolah dari tahun 2000, ya putus sambung ya karena saya karyawan lepas. Jadi belum ada jadi karyawan kontrak tetap gitu. Jadinya ya saya lahir ini di dunia dagangan kaki lima ya, pasti gitu aja. Dagangan Bang Opan cukup menarik perhatian anak-anak. Apalagi Bang Opan sudah mempersiapkan tiupan yang membuat gelembung balon terlihat menarik. Otomatis anak-anak jadi tertarik untuk membeli. Biasanya main perosotan sama balon. Kenapa suka main balon itu? Seru banget. Harganya murah sih, 5.000 aja. Mencari nafkah dari berdagang tentu mengalami pasang surut. Demikian juga yang dialami oleh Bang Opan selama berdagang balon. Apalagi sejak pandemi COVID-19 menyapa negeri kita tercinta ini. Bagi pedagang kecil seperti Bang Opan, tentu dampak pandemi sangat terasa. Waktu sebelum pandemi saya tuh buka lapak ya di stand pasar malam ya. Itu sekali buka aja tuh malam tuh
bukan malam ya, jadi buka itu dia pas malam itu habis sisa jam setengah 8 lah, tutup jam 10, itu suka dapat 2,5, 200 itu Bu, kecil-kecilnya 150 itu Bu, 3 jam doang jualan gitu. Kalau siang paling ya nggak begitu banyak sih Bu, paling kalau siang 50, 60, 70, soalnya kan anak sekolah TK itu kan bubarnya kan udah bubar doang gitu. Jadi kalau ada ibunya dia dibeliin, kalau pembantunya yang jemput ya kadang beli-beli, kadang-kadang tidak. Meski situasi sedang sulit hingga ia hanya bisa berjualan di taman, Bang Opan berusaha menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Pria 40 tahun ini berusaha terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku selalu menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia bersangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Bercengkrama dengan sesama pedagang menjadi salah satu cara untuk melepas stres Bang Opan. Dan yang paling penting, ibadah wajib juga tak pernah dilupakan meski sedang berjualan. Yang penting kita bersyukur aja Bu, apa yang Allah berikan kepada saya ya. Tentu saja yang pasti ya napas, rezeki itu kita syukurin aja Bos. Pokoknya semakin kita banyak bersyukur, insya Allah rezeki itu nggak bakal hilang Bu, nggak bakal putus juga. Sekian tahun menjadi pedagang kaki lima, tentu banyak yang sudah Bang Opan alami. Dari pengalaman buruk, juga pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman buruk saya ya itu saya pernah diuber-uber Satpol PP ya. Ya namanya PKL itu kan ya dagang di trotoar jalan ya. Trotoar jalan emang sih mengganggu, tapi kan gimana lagi ya, karena saya tidak punya lapak kios dagang yang ada izin siupnya, jadinya ya kita ya apa adanya aja ya, kita resiko ya kita tanggung sendiri gitu. Meski hidup sederhana, Bang Opan dan istri tidak pernah lupa bersyukur. Mereka selalu berusaha untuk terus menjaga kekompakan dalam rumah tangga. Penghasilan yang tidak seberapa tidak dijadikan beban dalam menjalani hidup. Yang penting kita tuh selalu jujur, terbuka. Ya, jujur, terbuka dan transparan gitu Bu. Ya udah, istri yang penting nerima aja, yang penting saya bersyukur aja Bu. Apa yang udah Allah kasih rezeki hari ini, ya itulah sampai di rumah, ya itulah rezeki saya dan keluarga gitu. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat ke-48 Allah berfirman, Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Lewat ayat ini kita belajar bahwa kecukupan itu asalnya dari hati. Allah pasti memberi makhluknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak perlu khawatir jika tidak memiliki harta benda, karena tidak akan menjamin kebahagiaan. Bahagia dan ketenangan hidup justru timbul dari rasa syukur kita kepada segala pemberian Allah kepada kita. Jangan kemana-mana dulu ya sahabat hikmah. Insya Allah setelah ini akan ada keseruan bermain tembak-tembakan dan terjun payung. Sahabat hikmah, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh di daratan. Hujan seringkali dianggap rintangan karena akan membuat orang kesulitan bekerja di luar rumah. Dalam Islam, hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali hujan yang turun dari langit merupakan hujan yang ditunggu-tunggu, terutama untuk para petani yang berbulan-bulan sebelumnya merasa kesulitan air dan mengalami kekeringan. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Qaf ayat 9 yang artinya, Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Selain itu, air hujan ternyata juga baik untuk kesehatan. Di antaranya, baik juga untuk kesehatan kulit, paru-paru, juga meredakan stres.
Jadi kalau anak Anda sesekali mandi air hujan, biarkan saja ya sahabat hikmah. Seperti anak-anak yang sedang asik bermain di tengah hujan ini. Tak peduli sekujur tubuh mereka diguyur hujan, mereka tetap bermain dengan seru. Tampaknya mereka sedang bermain tembak-tembakan dengan senapan mainan. Tidak seperti mainan senapan yang canggih, senapan yang mereka mainkan terlihat lebih unik dan tradisional. Jadi penasaran kan dengan pembuatnya? Ternyata inilah pembuatnya, Fahri Basyarahil. Berkat kreativitas tangan pria 36 tahun inilah senapan mainan tadi tercipta. Dari teras rumahnya di wilayah Bogor, Jawa Barat, Fahri membuat mainan senapan untuk dijual. Iya, jadi ceritanya saya ditawarin sama temen. Nah, Ri, ini ada limbah nih, ada limbah. Limbah apaan? Iya, jadi sisiran spon yang paling pinggir. Nah, ini saya ada banyak. Gimana kira-kira ada ide nggak buat bikin apa gitu? Ya udah, akhirnya saya coba cari-cari ide. Ketemu lah tuh bikin tembakan. Wah, kayaknya bisa nih bikin tembakan. Oke, udah saya utak-atik. Jadi tembakan. Nah, tapi berkembang ngikutin anak-anak permintaannya tuh, Bang bisa bikin jenis ini nggak Bang dari permainan game online ini, dari game online ini. Ya udah, akhirnya saya bikin semua tembakan yang ada di game online itu saya bikin satu persatu dan alhamdulillah peminatnya ada. Model senapan yang Fahri buat terinspirasi dari game online terkenal Free Fire. Cara membuatnya pun cukup sederhana. Pertama, siapkan limbah spons, paralon, lem, dan alat pemotong. Potong-potong spons untuk menjadi bagian-bagian senapan. Ada yang untuk popor, pelatuk, juga magasin. Dan untuk larasnya terbuat dari paralon. Kemudian semua bagian itu disusun dan dilem. Fahri membuat senapan dalam 3 ukuran kecil, sedang, dan besar. Uniknya, senapan buatan Fahri dapat dimodifikasi. Kelebihan dari mainan yang saya buat, pertama, tembakan yang saya bikin ini terbuat dari spon. Iya, misalkan anak kecil itu tembakannya jatuh, nggak rusak. Kemudian kalau misalkan di bengkok-bengkokin juga kita nggak ngeri patah gitu. Kemudian saya punya pelurunya tuh dari spon kalau untuk tembakan. Nah, sponnya aman, jadi nggak ngeri kena mata. Karena cuman tembakan itu ngeluarkan peluru itu hanya sebagai syarat aja supaya anak-anak seneng tembakannya bisa nembak tapi tidak melukai. Selain membuat senapan, Fahri juga membuat mainan terjun payung dari plastik yang diikat dengan benang. Terus kalau untuk terjun payung, saya emang kedapatan ketemu plastik lebar. Akhirnya saya ikat-ikat pinggir-pinggirannya, saya terbangin. Akhirnya tuh bisa terbang gitu. Ya udah, saya terus aja saya dalemin sampai jadi akhirnya jadi mainan terjun payung itu. Untuk membuat terjun payung, bahan yang harus disiapkan adalah benang, plastik, kuas, dan cat, serta orang-orangan dari kertas. Biasanya, Fahri membuat terjun payung sekaligus dalam jumlah banyak. Ia menyediakan hari khusus untuk memotong benang dan plastik. Pertama, Fahri biasanya memotong benang sekaligus 4 warna. Benang-benang ini diuntai dan digantung, kemudian disambung ke roda bekas sepeda. Unik ya caranya? Dengan cara seperti ini, memotong benang jauh lebih mudah dan terhindar dari kusut. Selanjutnya, Fahri menyiapkan plastik untuk dipotong. Sama seperti saat memotong benang, biasanya Fahri menyediakan waktu khusus untuk memotong benang sekaligus dalam jumlah banyak. Setelah dipotong, plastik dilukis dengan cat dan kuas, lalu biarkan cat mengering. Kemudian siapkan orang-orangan dari kertas sebagai penerjun payung. Nah, sekarang sambung plastik dengan benang di setiap sudutnya. Kemudian ikat di kedua tangan orang-orangan agar seimbang dan bisa terbang tinggi. Fahri biasa menjual senapan mainan buatannya di sekolah-sekolah. Pada hari libur, kadang ia menjualnya di tempat wisata.
Dari berjualan mainan, minimal Fahri bisa mengantongi 150 hingga 200 ribu per hari. Secara jumlah, mungkin terlihat tidak terlalu besar. Terlebih, Fahri harus menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Tapi itu tidak menghalangi Fahri untuk berbagi. Ia kerap kali memberi harga murah bahkan gratis untuk anak-anak yang berkekurangan. Fahri memang tidak berniat untuk bekerja kantoran meski ia pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren dan perguruan tinggi. Ia lebih suka menghasilkan karya dari kreativitas tangannya untuk kemudian dijual. Iya, jadi saya berkeyakinan bahwasanya berdagang itu mungkin baik buat saya. Karena saya pernah dengar dalam hadis itu 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Berdagang kita yang ngatur waktunya, jadi ya kita bisa ngatur waktu juga kepada keluarga, bisa lebih banyak. Karena kan kebanyakan mainan saya emang saya bikin di rumah. Berdagang hasil buatan tangan sendiri tentunya punya keutamaan di dalam Islam. Dahulu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik?" Beliau kemudian bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur diberkahi." Hadis riwayat Ahmad. Menurut para ulama, ada beberapa pekerjaan yang termasuk pekerjaan tadi, seperti kerajinan, bercocok tanam, pandai besi, mengolah kayu, dan menulis. Jadi sahabat, kalau ada barang yang tidak dipakai di rumah, mungkin bisa dimanfaatkan ya, bahkan dijual. Dan ternyata, pekerjaan membuat kerajinan seperti mainan adalah salah satu pekerjaan yang paling baik. Allahu a'lam bishawab. Demikian tayangan hikmah kali ini. Semoga sahabat semua bisa mengambil hikmah terbaik dari kesederhanaan Bang Opan dan juga dari kreativitas Fahri. Menggali hikmah, menuai berkah.